Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudaraku rahmati Allah, puji dan puja kita kepada Allah Jalla Jalaluhu yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam, nikmat iman, ya, nikmat menjalankan sunnah yang dipahami oleh para sahabat, dan nikmat sehat tentunya. Kita lanjutkan pelajaran berikut ini tentang kitab Tauhid, yaitu kitab pemurnian ibadah kepada Allah yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi. Bab yang lalu sudah kita lewatkan ya. Sekarang masuk ke bab yang baru, yaitu bab 50. Judulnya memberi nama yang diperhambakan kepada selain Allah. Dalilnya firman Allah dalam surat Al-A'raf 190. A'udzubillahi samiul alim minasyaitonir rajim. Falamma atahuma shalihan ja'ala lahu syuraka bima atahuma fata'ala Allahu amma yusyrikun. Artinya, tatkala Allah memberikan kepada keduanya seorang anak yang sempurna, maka keduanya menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkannya kepada keduanya. Ya, kepada keduanya itu. Maka Maha Tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Sudah kita rahmati Allah, Ibnu Hazm mengatakan para ulama telah sepakat mengharamkan setiap nama yang diperhambakan kepada selain Allah, seperti Abu Umar, ya, atau hamba Umar, Abdul Ka'ab, hamba Ka'ab, atau hamba Ka'bah, ya, Abdul Ka'bah, atau hamba Ka'bah. Ini hamba Allah, bukan hamba manusia, bukan hamba selain Allah lah intinya ya. Jadi kalau kita memberikan nama Abdul Umar, berarti artinya hamba Umar, atau Abdul Ka'bah, ya, atau Abdul Ka'bah, nggak boleh, ya, karena para ulama sepakat itu haram hukumnya. Dan yang semisalnya kecuali Abdul Muthalib, ya, kecuali Abdul Muthalib. Maksudnya dari keterangan ini, ulama belum sepakat mengharamkan nama Abdul Muthalib karena asal nama ini berhubungan dengan perbudakan. Abdul bisa juga budak ya, budak. Saudara rahmat Allah, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas dalam menafsirkan ayat tersebut mengatakan setelah Adam menggauli istrinya yaitu Hawa, ia pun hamil, lalu iblis datang kepada mereka berdua dengan berkata, "Sungguh aku adalah kawanmu
berdua yang telah mengeluarkan kamu dari surga. Demi Allah, hendaklah kamu mentaatiku, kalau tidak niscaya akan kujadikan anakmu itu bertanduk dua seperti rusa. Ancaman iblis ya. Sehingga akan keluar dari perut istrimu dengan merobeknya. Demi Allah, pasti akan kulakukan. Demikianlah iblis menakut-nakuti mereka berdua. Namailah anakmu itu Abdul Haris. Al Haris maksudnya adalah nama iblis. Haris itu nama iblis. Dan maksud iblis menakut-nakuti mereka berdua supaya memberi nama tersebut kepada anaknya, ialah untuk mendapatkan suatu macam bentuk perbuatan syirik. Dan inilah salah satu cara iblis memperdaya musuhnya. Kalau dia belum mampu untuk menjerumuskan seseorang manusia ke dalam tindakan maksiat yang besar, risikonya akan dimulai untuk menjerumuskannya terlebih dahulu dari tindakan maksiat yang ringan atau kecil. Ya, kalau iblis nggak mampu menjerumuskan manusia ke maksiat yang besar seperti kesyirikan, ya makanya dia menjerumuskan dengan cara siasat ya yang kecil. Jadi Abdul Haris itu nama iblis ya. Jadi jangan dikasih namanya Haris. Haris pakai sa ya. Kata iblis memerintahkan kepada Adam dan Hawa tadi ya. Itulah Hawa hamil. Tetapi keduanya menolak untuk mematuhinya. Tatkala bayi mereka lahirlah dia dalam keadaan mati. Kemudian Hawa hamil lagi. Maka datanglah iblis kepada mereka berdua dengan mengatakan seperti yang pernah ia katakan, tetapi mereka berdua tetap menolak untuk mematuhinya. Dan bayi mereka pun lahir lagi dalam keadaan mati. Selanjutnya Hawa mengandung lagi. Maka datanglah iblis kepada mereka berdua dan mengingatkan mereka apa yang pernah ia katakan, karena Adam dan Hawa lebih menginginkan keselamatan anaknya. Akhirnya mereka mematuhi iblis dengan memberi kepada anak mereka nama Abdul Haris. Itulah tafsiran firman Allah ya, dalam ayat berikut, ja'ala lahu syuraka fima atahuma. Jadi surat Al-A'raf tadi ya, ayat yang ke-190. Mereka keduanya menjadikan sekutu bagi Allah dalam hal anak yang dia karuniakan kepada mereka. Ya. Adam dan Hawa nggak tahan dengan cobaan juga ya. Nah, diuji sama Allah sebenarnya. Dia punya anak yang udah menghamil lagi. Hal ini pertama disuruh nama Abdul Haris, nggak mau, menolak, kemudian lahir mati. Kemudian yang kedua begitu juga digoda setan ya, nggak mau juga, akhirnya mati juga. Itulah manusia ya, lemah. Kemudian lahirlah yang ketiga, setan datang lagi untuk mempengaruhi, memberi nama tersebut. Akhirnya mereka nurut ya gitu. Itu tafsir daripada Al-Abbas ya, pamannya Rasulullah SAW. Karena dia itu manusia yang lemahnya manusia, karena dia ingin sekali dengan anaknya ya. Kalau dia nggak nurut takut mati lagi, padahal kematian itu bukan milik setan ya, bukan milik iblis, milik Allah. Saudara yang dirahmati Allah ya, dari arti tadi ja'ala lahu syuraka fima atahuma, mereka keduanya menjadikan sekutu bagi Allah dalam hal anak yang dia karuniakan kepada mereka. Kemudian
Ibnu Abi Hatim meriwayatkan pula dengan sanad sahih bahwa Qatadah mengatakan, yaitu berbuat syirik dalam hal ketaatan kepada iblis, bukan dalam ibadah kepadanya. Menurut Ibnu Abi Hatim ya, sanadnya sahih, itu bahwa Qatadah juga mengatakan, yaitu berbuat syirik dalam hal ketaatan kepada iblis, bukan dalam ibadah kepadanya. Ya, mulai anak kan ibadah ya, tapi harusnya kita tidak boleh. Tapi pendapat ulama ya, yang mengatakan itu ketaatan bukan dalam ketaatan ibadah, tapi ketaatan dalam hal berbuat dalam hal ketaatan kepada iblis, bukan dalam ibadah. Ya. Kita lihat tafsirnya. Maksud daripada perkataan ini ya, mereka tidaklah menyembah iblis, tetapi mentaati iblis dengan memberi nama Abdul Haris kepada anak mereka sebagaimana yang diminta iblis, dan perbuatan itu disebut perbuatan syirik kepada Allah. Alhamdulillah ya. Kita berdoa kepada Allah, semoga kita terhindar dari kesyirikan yang diajarkan iblis laknatullah ya. Karena iblis itu selalu mengintai kita, bahkan sampai menjelang sakaratul maut selalu mengintai kita. Dan riwayat yang lain seperti Imam Ahmad, pada saat dia mau wafat dia dipuji-puji oleh iblis dalam bentuk manusia. Dibilang, wahai Ahmad, engkau adalah imam besar ya, muridmu banyak ya kan. Pas saat dia mau wafat tuh, maka diusir oleh Imam Ahmad, suruh pergi. Anaknya tahu, dia siuman, ditanya, kenapa ayah menyuruh kami pergi? Itu bukan anaknya yang nyuruh, itu lagi ditalkin ya, nyuruh iblis itu, katanya. Iblis menyuruhku agar aku ujub bahwa aku seorang imam besar, muridnya banyak gitu. Sehingga kalau orang yang imannya lemah ujub kan, jadi hilang semua. Orang kalau ujub ya, atau ria atau bangga dengan amalnya, ya hilang semua amal. Nah, Imam Ahmad nggak mau, dan Imam Ahmad tahu dan itu perlunya ilmu ya. Makanya kita hati-hati minta berlindung kepada Allah. Imam besar aja masih digoda pada saat sakaratul maut, apalagi kita ya yang jauh sekali dari Allah. Ya, kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah dan ucapan kita adalah la ilaha illallah ya, sehingga kita dijauhkan dari iblis laknatullah. Rahmati Allah. Demikian juga ia meriwayatkan dengan sanad sahih bahwa dalam menafsirkan firman Allah, la in ataitana sholiha, jika engkau mengkaruniakan kami anak laki-laki yang sempurna wujudnya ya. Mujahid mengatakan, Adam dan Hawa khawatir kalau bayi mereka itu lahir tidak dalam wujud manusia. Dan diriwayatkan pula tafsiran yang senada dari Al Hasan Al Basri dan Said bin Jubair dan yang lainnya. Karena diancam tadi anakmu akan lahir bertanduk kalau nggak memberi nama Al Haris ya, Abdul Haris. Nah, ini dikisahkan dalam surat Al-A'raf ya, ayat 189. Selain rahmat Allah ya, dari kandungan dari bab ini ya, yang pertama itu adalah dilarang setiap nama yang diperhambakan kepada selain Allah. Itu yang pertama ya, fawaid yang kedua, tafsiran ayat tersebut di atas,
Yaitu ayat ini menunjukkan bahwa anak yang dikaruniakan Allah kepada seseorang termasuk nikmat yang harus disyukuri, dan termasuk kesempurnaan rasa syukur kepadanya bila diberi nama yang baik yang tidak diperhambakan kepada selainnya, karena pemberian nama yang diperhambakan kepada selainnya adalah syirik. Jadi memberi nama anak harus yang bagus dalam bentuk nama doa misalnya kan, atau Ahmad boleh di ujungnya ya, atau di awalnya. Yang jelas nama-nama untuk anak-anak kita harus nama yang bagus ya. Kalau ternyata dia dulu belum tahu namanya salah, artinya ada yang namanya setan gitu, ada yang namanya iblis, itu ganti. Kan ada orang namanya setan, ada juga namanya Tuhan lagi. Terlaluan orang tuanya ya, karena kurangnya ilmu mungkin ya. Kemudian kandungan yang ketiga, perbuatan syirik sebagaimana dinyatakan oleh ayat ini dalam sekedar pemberian nama saja tanpa bermaksud hakikatnya ya. Jadi bukan peribadatannya, tapi sebaiknya ya dihindarilah ya nama-nama yang menghamba kepada nama iblis ya. Yang keempat, anak perempuan yang sempurna wujud jasmaninya yang dikaruniakan Allah kepada seseorang merupakan nikmat yang lurus, harus disyukuri, nikmat yang harus disyukuri. Itu yang selanjutnya, poin yang selanjutnya yaitu telah disebutkan oleh ulama salaf mengenai perbedaan antara syirik dalam ketaatan dan syirik dalam ibadah. Ya. Jadi kalau tadi memberi nama itu nama itu hanya bukan peribadatan ya. Hanya, tapi nggak boleh lah, pokoknya jangan lah ya. Kalau terlanjur ya ganti aja. Sedangkan dirahmati Allah, kita lanjutkan ke bab berikutnya yaitu bab 51, yaitu judulnya menetapkan asma al-husna hanya untuk Allah dan tidak menyelewengkannya. Dalilnya firman Allah dalam surat Al-A'raf ya, surat yang ke-7 ayatnya 180. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Artinya hanya milik Allah asmaul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Ya, Al-A'raf surat ke-7 ayatnya 180. Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas tafsiran firman Allah berikut, yulhidu nafi asma'i, menyelewengkan asmanya, yaitu berbuat syirik dalam asmanya. Diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas tafsirannya, yaitu mereka orang-orang musyrik mengambil dari asmanya untuk nama-nama berhala mereka, seperti memberi nama Allat ya, berasal dari al-ilah ya, dia rubah-rubah ya, Allata maksudnya. Kemudian al-Uzza berasal dari al-Aziz ya, Maha Kuat ya. Al-Uzza. Dan diriwayatkan dari al-A'masi ya,
bahwa dalam menafsirkan ayat tersebut ia mengatakan bahwa memasukkan ke dalam asmanya apa yang bukan darinya. Ya, nggak boleh ya. Ya. Al-A'mas artinya Abu Muhammad, ya, namanya Abu Muhammad Sulaiman bin Mahran Al-Asadi, digelari Al-A'masi, salah seorang tabi'in ahli tafsir, hadis dan ilmu faraid, dan banyak meriwayatkan hadis. Ya, dilahirkan tahun 61 Hijriah atau 681 Masehi dan meninggal tahun 147 Hijriah. Ya, cukup tua juga ya. Hampir 100 tahunan ya, kurang ya. Atau 765 Masehi. Baiklah, saudara rahmati Allah, kita lihat apa fawaid dari bab 51 ini ya. Yang pertama itu wajib menetapkan asma untuk Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Yang kedua, seluruh asma Allah adalah husna. Jadi asma Allah semuanya husna atau indah ya. Maha indah. Tiga, diperintahkan untuk berdoa dengan asma al-husnahnya, ini nama Allah. Misalnya minta rezeki, Ar-Razzaq, Ar-Razzik, ya Allah kamu memberi rezeki, maka berikanlah aku rezeki yang halal. Jadi banyak nama-nama Allah ya. Jadi minta nama-nama Allah dalam berdoa dengan tawasul, namanya tawasul dengan nama-nama Allah. Jadi tawasul selain dengan nama Allah ya, juga boleh tawasul dengan amal ibadah kita, boleh ya, gitu. Kita tawasul pada orang mau mati nggak boleh gitu ya. Yang selanjutnya diperintahkan untuk meninggalkan orang-orang yang tidak tahu, yang menyelewengkan asmanya. Selanjutnya fawaid berikutnya tafsiran penyelewengan asma Allah. Yang keenam, ancaman terhadap orang yang menyelewengkan asma Allah dari kebenaran. Ancamannya ya. Baik, saudara rahmat Allah, kita lanjutkan ke bab berikutnya, yaitu bab 52. Larangan mengucapkan assalamu alallah ya. Ini larangan, judulnya larangan mengucapkan assalamu alallah. Ya, dalilnya diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya kayak berikut ya. Kunna ma'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bis sholati kulna assalamu alallahi min ibadihi assalamu ala fulan wa fulan. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la taqulu assalamu alallahi fa innallaha huwassalam. Artinya, semula apabila kami melakukan sholat bersama Nabi ya, artinya tadi ini dibacakan, semula apabila kami melakukan sholat bersama Nabi SAW, kami mengucapkan semoga keselamatan untuk Allah dan para hambanya. Boleh, Allah mau dapat selamat ya. Semoga keselamatan untuk si fulan dan si fulan. Maka Nabi SAW bersabda, janganlah kamu mengucapkan assalamu alallah. Ya, keselamatan untuk Allah, nggak? Semoga keselamatan untuk Allah. Jadi artinya itu tadi ya, assalamu alallah. Artinya semoga keselamatan untuk Allah. Nggak boleh seperti itu. Karena sesungguhnya Allah adalah assalam, ya, maha pemberi keselamatan. Masa dia maha pemberi keselamatan kita doain selamat, semoga Allah selamat, nggak ada ya gitu.
Kalau kita lihat tafsiran daripada ayat hadis tersebut di atas ya. Yang pertama itu tafsir assalam. Assalam adalah satu asma Allah yang artinya Maha Pemberi Keselamatan. Assalam berarti juga keselamatan. Sebagai doa kepada orang yang diberi ucapan selamat, karena itu tidak boleh dikatakan assalamu Allah. Assalamualaikum untuk si fulan boleh. Kalau assalamu Allah, nah itu nggak boleh. Keselamatan untuk Allah nggak bisa. Ya, Nabi melarangnya. Terus yang kedua, kandungannya assalam merupakan ucapan selamat. Ya, tadi udah ya. Yang ketiga, hal ini tidak sesuai untuk Allah. Yang keempat, alasannya karena assalam adalah salah satu dari asma Allah. Dialah yang memberi keselamatan dan hanya kepadanya kita memohon keselamatan. Bukan kita mendoakan Allah selamat ya. Assalamualaikum, nggak boleh ya. Yang kelima, fawaidnya telah diajarkan kepada para sahabat ucapan penghormatan yang sesuai untuk Allah. Yaitu ucapan penghormatan yang sesuai untuk Allah yaitu at-tahiyatu lillah. Nah, itu boleh ya dalam tahiyat ya dalam salat. At-tahiyatu lillah wassalawatu wastayyibat ya. At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat ya. Dan masih dalam kitab ini ya, di bab 53, doa dengan ya Allah ampunilah aku jika engkau menghendaki. Nah ini perhatikan, tidak boleh ya. Ya Allah berilah aku rezeki jika engkau menghendaki, ya nggak boleh gitu ya. Jadi nggak boleh berdoa dengan ya Allah ampunilah aku jika engkau menghendaki ya, ini judulnya ya. Dalilnya diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yakul ahadukum Allahumma gfirli insya'ta Allahumma hamni insya'ta liya'zimal mas'alata fa innallaha la mukrihalahu. Ya, artinya janganlah ada seorang di antara kamu yang berdoa ya Allah ampunilah aku jika engkau menghendaki, atau berdoa ya Allah limpahkanlah rahmatmu kepadaku jika engkau menghendaki, tetapi hendaklah berkeinginan kuat dalam permohonannya itu, karena sesungguhnya Allah tiada sesuatu pun yang dimaksudnya untuk berbuat sesuatu. Ya, ulangin ya. Tapi hendaklah berkeinginan kuat dalam permohonannya itu, karena sesungguhnya Allah tiada sesuatu pun yang memaksanya untuk berbuat sesuatu, dan dia disebut dalam riwayat Muslim wal yu'azzimir rubbata fa innallaha la yata'azzamuhu syai'un a'ta. Dan hendaklah ia membesarkan harapannya, karena sesungguhnya Allah tidak terasa berat atas sesuatu yang dia berikan. Jadi kalau minta ya minta dengan penuh sungguh-sungguh ya, jangan ngambang ya Allah aku minta A, kalau engkau menginginkan atau menghendaki nggak boleh. Ya Allah aku minta, jelaskan detail, boleh, atau to the point. Misalnya ya Allah ampunilah semua dosa-dosa aku yang begitu banyak ini ya Allah, boleh seperti itu. Kita lihat ya
fawaid daripada hadis ini ya. Yang pertama itu dilarang mengucapkan jika engkau menghendaki dalam berdoa, nggak boleh ya, sudah dijelaskan. Kemudian dua, alasannya ucapan ini menunjukkan seakan-akan Allah merasa keberatan dengan permintaan hambanya atau merasa terpaksa untuk memenuhi permohonan hambanya. Ya, kalau kita minta aja ragu-ragu, bagaimana Allah mau ngasih ya? Allah, masukkan aku ke surgamu kalau kau mendaki. Masukkan aku dalam surgamu ya Allah tanpa hisab. Mantap seperti itu kan. Ya Allah, jauhkanlah aku dari api nerakamu. Gitu. Yang ada lagi, ya Allah aku nggak sanggup masuk surga. Ya Allah, kalau bukan apa itu, aku tidak sanggup neraka karena panas. Boleh. Ada yang mengatakan seperti itu ya, aku tidak layak masuk surga gitu kan. Apalagi macam-macam ya. Jadi kalau berdoa sekali lagi yang jelas, boleh detail, boleh panjang lebar, tapi Nabi senang yang detail ya. Seperti doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa sapu jagat ya. Ya Rabb, ya Rabbana atina, ya Allah, ampunilah, lindungilah dan seterusnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Minta dilindungi dari azab dunia dan azab neraka ya. Ketiga, sudah tadi ya, diperintahkan untuk berkeinginan kuat dalam berdoa. Yang keempat, diperintahkan untuk membesarkan harapan dalam berdoa. Artinya apa? Kita harus benar-benar mengharapkan bahwa doa kita itu dikabulkan oleh Allah. Yang kelima, alasannya karena Allah adalah Maha Kaya, Maha Luas karunia-Nya dan Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendakinya. Baik, setelah rahmat ya Allah, kita masih lanjutkan karena bab ini singkat-singkat ya. Kita masuk ke bab 54 ya. Janganlah mengatakan hambaku ya, atau abdi amati ya. Dalilnya diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yakul ahadukum at'im rabbaka waddi rabbaka wal yakul sayyidi wa maulaya wala yakul ahadukum abdi wa ummati atau wa amati wal yakul pataya wa patati wa gulami. Artinya, janganlah seseorang di antara kamu mengatakan kepada sahaya atau pelayannya, hidangkan makanan atau berikan wudhu kepada Gusti pangeranmu, Robbaka ya, dan hendaklah pelayan mengatakan tuanku, Sayyid, Maulaya. Janganlah pula seseorang di antara kamu mengatakan kepadanya abdiku, hambaku, artinya abdi amati, tetapi hendaklah mengatakan bujangku, pataya, atau gadisku, patati, dan anakku, gulami. Boleh ya, dan hambaku itu hamba Allah kita ini, atau Gusti, tuanku ya.
Kandungan dari bab ini yang pertama itu dilarang mengatakan abdiku, hambaku, atau abdi amati ya. Yang kedua, dilarang bagi sahaya untuk menyebut Gusti Pangeranku, nggak boleh ya. Itu hak Allah. Ya, Rob itu hak Allah. Dan dilarang untuk menyuruhnya dengan mengatakan hidangkan makanan untuk Gusti Pangeranmu. Nggak boleh itu. Saya jadi bos itu. Hidangkan makanan untuk pangeranmu gitu. Boleh. Dan diajarkan kepada Pattaya untuk mengatakan Tuhanku. Juga diajarkan kepada si tuan supaya mengatakan bujangku atau Pattaya gadisku, atau patati atau anakku, ulang. Ayat yang berikutnya, dan diajarkan kepada pelayan untuk mengatakan tuanku, Sayyid, atau boleh itu ya, maulaya ya. Yang kelima, maksud hal tersebut yaitu pengalaman tauhid dengan semurni pengamalan tauhid dengan semurni-murninya sampai dalam hal ucapan. Sayyidina dalam salawat juga melalui Ibnu Hajar melarang ya ucapan Sayyidina dalam sholat terutama ya, dalam salawat. Tapi itu khilafiyah ya, ada yang membolehkan. Sebaiknya sih kalau di dalam sholat nggak usah pakai Sayyidina ya, cukup Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad seterusnya. Selanjutnya bab ke-55, jangan ditolak orang yang meminta dengan menyebut nama Allah. Boleh. Kalau kita lihat dalilnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu menuturkan Rasulullah SAW bersabda, "Man sa'ala billahi fa'tuhu wa man ista'aza billahi fa'aizuhu wa man da'akum fa'ajibuhu wa man sona'a ilaikum ma'rufan fakana bi'uhu fa in lam tajidu ma tukafi'u nahu pad'u lahu hatta taraw annakum qad fa'tumuhu. Rawahu Abu Daud ya, riwayat Abu Daud dan Nasai dengan sanad yang sahih ya. Artinya barang siapa yang meminta dengan menyebut nama Allah, maka berilah. Barang siapa yang meminta perlindungan dengan menyebut nama Allah, maka lindungilah. Barang siapa yang mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Dan barang siapa yang berbuat kebaikan kepadamu, maka balaslah kebaikannya itu dengan yang sebanding atau lebih baik. Tapi jika kamu tidak mendapatkan sesuatu untuk membalas kebaikannya, maka doakanlah untuknya dengan sungguh-sungguh sampai kamu merasa bahwa kamu sudah membalas kebaikannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai dengan sanad yang sahih. Kemudian apa yang disari dari bab ini ya? Yang pertama itu diperintahkan memberi orang yang meminta dengan menyebut nama Allah demi memuliakan dan mengagungkan nama Allah. Yang kedua diperintahkan untuk melindungi orang yang meminta perlindungan dengan menyebut nama Allah. Yang ketiga disyariatkan untuk memenuhi undangan saudara seiman ya. Diundang makan atau diundang
daimah ya. Yang keempat, disyariatkan untuk membalas kebaikan dengan balasan yang sebanding atau yang lebih daripadanya. Tidak mampu, tadi dijelaskan doakan ya. Dalam keadaan tidak mampu untuk membalas kebaikan, seorang disyariatkan untuk mendoakannya. Yang keenam, Rasulullah SAW memerintahkan supaya mendoakannya dengan sungguh-sungguh sampai Anda merasa bahwa Anda telah membalas kebaikannya. Oke. Lagi ya, masuk ke bab 56, judulnya tidak memohon dengan menyebut wajah Allah kecuali surga. Itu judulnya. Dalilnya dari hadis Nabi riwayat Jabir radhiyallahu anhu menuturkan Rasulullah SAW bersabda, ya, la yus'alu biwajhillahi illal jannah, rawahu Abu Dawud. Artinya tidak boleh dimohon dengan menyebut wajah Allah kecuali surga saja. Nah, kita di surga ntar akan melihat Allah, itu nikmat yang paling besar yang dibanding nikmat-nikmat yang ada dalam surga. Kalau kita minta melihat wajah Allah di surga, itu boleh. Terus kandungan bab ini yang pertama itu dilarang memohon suatu dengan menyebut wajah Allah kecuali apabila yang dimohonkan itu adalah surga. Hal ini demi mengagungkan Allah serta memuliakan asma dan sifatnya. Kalau ingin melihat Allah, wajah Allah itu ya di surga ya. Orang masyarakat memang nggak bisa. 2. Menetapkan kebenaran adanya wajah bagi Allah dan sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Belum ada makhluk yang melihat wajah Allah, termasuk malaikat. Dia nggak tahu, walaupun dia memikul arsy Allah ya, 4 malaikat nggak tahu kayak mana wajah Allah. Bagi manusia biasa, nabi aja yang sudah berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala belum pernah melihat wajahnya. Ya, bab berikutnya yaitu tentang ucapan andai kata. Insya Allah kita boleh juga ya. Bab 57 ya, judulnya tentang ucapan andai kata. Dalilnya firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 154 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yaquluna law kana lana minal amri syai'um ma kutilna huna. Qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim waliyabtali Allahu ma fi sudurikum waliyumah hisama fi qulubikum wallahu alimun bizatis sudur. Ya, artinya mereka berkata, sekiranya ada bagi kita barang sesuatu hak campur tangan dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh atau dikalahkan di sini. Maksudnya dalam perang Uhud ya. Katakanlah sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh
itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Dan Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu. Allah Maha mengetahui isi hati. Imran ayat 154. Dalil yang pertama. Dalil yang kedua dalam surah Al-Imran juga ayatnya 168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma kutilu kul fadrahu an anfusikumul mauta in kuntum shadiqin. Artinya, orang-orang yang mengatakan kepada saudara-saudaranya dan mereka tidak turut pergi berperang, sekiranya mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak terbunuh. Katakanlah, tolaklah kematian itu dari dirimu jika kamu orang-orang yang benar. Mana bisa orang mati aja udah dekat, tidak bisa ditunda walaupun hanya sedetik. Kalau belum ajalnya, tidak juga bisa diminta walaupun sedetik. Ini diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari berikutnya ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, ihris alama yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jas wa in asabaka syai'un wala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza walakin kul qaddarallahu wa ma syaa fa'al wa inna law tabtahu amalan ya. Wa inna law tabtahu amala asyaiton. Artinya bersungguh-sungguhlah dalam menuntut apa yang bermanfaat bagimu dan mohonlah pertolongan kepada Allah dalam segala urusanmu, serta janganlah sekali-kali kamu bersikap lemah apabila kamu ditimpa atau tertimpa sesuatu kegagalan. Janganlah kamu berkata, seandainya aku berbuat demikian atau tidak akan begini atau begitu, tetapi katakanlah ini telah ditakdirkan oleh Allah dan Allah berbuat apa yang dikehendaki, karena ucapan seandainya akan membuat pintu perbuatan syaitan. Ya, nggak boleh ya. Misalnya kita coba saya dulu nggak begini, nah, ya kan, coba saya seandainya saya melakukan ini, saya tidak gagal misalnya, kalau saya melakukan ini saya akan berhasil, itu nggak boleh ya. Jadi nggak boleh berandai-andai, itu tidak boleh ya. Kemudian kandungan dari bab ini yang pertama itu tafsir kedua ayat dalam surat Ali Imran ayat 138. Ayat tadi ya, ayat berapa itu? 154 ya. Kedua ayat di atas menunjukkan larangan mengucapkan andai kata atau seandainya dalam hal-hal yang telah ditakdirkan oleh Allah terjadi, dan ucapan demikian termasuk sifat-sifat munafik. Juga menunjukkan bahwa konsekuensi iman ialah pasrah dan ridho karena takdir Allah, serta rasa khawatir seorang tidak akan dapat menyelamatkan dirinya dari takdir tersebut. Masya Allah ya. Jadi lagi tidak boleh mengucapkan andai kata atau seandainya. Dari yang tadi firman Allah Al-Imran ayat 154 dan 168. Juga di riwayat Bukhari dan Muslim ya. Yang ketiga, alasannya bahwa ucapan tersebut akan membuka pintu perbuatan syaitan. Ya, ada timbul rasa tidak terima, itu artinya ya. Padahal itu takdir dari Allah.
Yang keempat, bimbingan yang diberikan Rasulullah SAW ketika menjumpai sesuatu kegagalan atau mendapatkan suatu musibah, yaitu supaya mengucapkan perkataan yang baik dan bersabar serta mengimani bahwa apa yang terjadi adalah takdir Allah. Yang kelima, diperintahkan supaya bersungguh-sungguh dalam menuntut segala yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat dengan senantiasa memohon pertolongan Allah. Yang keenam, dilarang bersikap sebaliknya, yaitu bersikap lemah. Ya. Itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk diri saya. Tentunya apa yang benar itu datangnya dari Allah, apa yang salah itu datang dari diri saya sendiri karena kebodohan saya. Saya mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada antum semua. Ya. Semoga ini bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.